Korban gelisah hingga curhat ke ibu angkat. Teka-teki penemuan mayat wanita dalam lemari di Jambi dengan identitas korban bernama Resti Widya, 30, kian terang benderang. Belakangan diketahui, korban sempat mengurai curhatan kepada sang ibu angkat 1 minggu sebelum meregang nyawa. Dalam curhatan tersebut, Resti bak memberikan petunjuk soal sosok pelaku pembunuhan sadis yang merenggut nyawanya. Usut punya usut, Resti Widya rupanya sudah punya firasat tak enak sebelum ditemukan tak bernyawa dengan jasad disimpan di dalam lemari. Diwartakan sebelumnya, jasad Resti ditemukan dalam kondisi pilu yakni terlipat di dalam lemari di dalam kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam. Terkait penemuan jasad tersebut, ibu angkat korban, Levi Aprolida mengurai curhatan Resti sebelum jasadnya ditemukan mengenaskan di dalam lemari. Rupanya mendiang Resti sempat mengurai kegelisahannya kepada sang ibu angkat 1 minggu yang lalu. Kala itu Resti mengaku ada gerombolan orang yang hendak menghabisi nyawanya. Katanya Resti, "Tante, kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti." Itu 1 minggu yang lalu. Ku bilang, siapa emangnya? Kalau Resti udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja. Atau ke rumah tante aja, ungkap Levi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan Kompas TV, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Sempat disuruh pindah kosan atau tinggal di rumah ibu angkat, korban pun menolaknya. Resti saat itu meyakini dirinya tidak takut apapun karena merasa tidak punya salah. Kata Resti, "Enggaklah Resti enggak merasa bersalah jadi Resti enggak takut. Jadi saya berkomunikasi dengan korban jam 10 malam sebelum kejadian," imbuh Levi. Kendati demikian, Levi mengaku bahwa Resti sendiri yang menyebut punya firasat tak enak sejak 1 minggu lalu. Tak disangka, firasat korban itu pun menjadi kenyataan yakni Resti diduga dibunuh secara sadis dan jasadnya diletakkan di dalam lemari. Saya bilang ke korban, "Udah kau pindah kos atau pindah ke rumah tante aja." Kata korban, "Enggaklah, itu mungkin firasat Resti aja atau sebatas orang iri aja," ujar Levi. Lebih lanjut diungkap Levi, sebenarnya 1 hari sebelum dugaan pembunuhan, korban sempat ingin main ke rumahnya. Namun entah kenapa malam itu yakni tanggal 24 September tahun 2024 korban mengurungkan niatannya. Sehari sebelum tewas juga korban mengaku sempat kedatangan tamu ke kosannya. Itu rencananya malam itu, sehari sebelum pembunuhan, dia, korban, mau ke rumah saya. Jam 10 dia hubungi saya, "Resti mau ke rumah tante." Setelah itu 5 menit setelah itu dia telepon lagi, "Enggak jadilah Resti ke sana, ada orang mau datang, tamu mau datang." Itu komunikasi terakhir, kata Levi. Setelah dari komunikasi terakhir itu, perasaan Levi tak enak tentang anak angkatnya. Levi akhirnya mencoba menghubungi Resti berkali-kali, namun tidak ada respon. Levi pun berusaha menghubungi keluarga kandung dan teman-teman Resti. Namun mereka juga tak berhasil berkomunikasi dengan Resti. Hingga akhirnya Levi mendapatkan kabar dari teman korban bahwa Resti ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kosan. Jam 6 pagi, di hari penemuan jasad, saya coba ping, enggak masuk. Jam berapa itu saya telepon, ada tulisan, "Nomor ini tidak terdaftar lagi di WA Anda," pungkas Levi. Sementara itu, kasus penemuan mayat wanita dalam lemari di Jambi hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. 4 hari setelah temuan jasad tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi barang-barang milik korban yang hilang. Barang yang hilang adalah tabungan dan kalung, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo dikutip dari Tribun Jambi. Guna menemukan terduga pembunuhan Resti, polisi sudah memeriksa 12 orang saksi. Terkait kronologi penemuan jasad korban, penyidik pun mengurai sederet fakta. Sekitar pukul 18.30 dari saksi atas nama Reni yang dihubungi teman korban mengatakan bahwa HP korban tidak bisa dihubungi. Saksi berkoordinasi dengan pemilik kos meminta untuk melihat kondisi kamar korban.
Dilakukan upaya paksa oleh pemilik kos. Saat dilihat, korban ditemukan di dalam lemarinya, ungkap Kasubdit Penmas Humas Polda Jambi Kompol M. Amin.